Oke, selamat siang ya. Di depan saya ini ada LED H4 ya, fanless ya. Fanless itu jadi fan kipas less tanpa kipas. Jadi bohlam ini tanpa kipas ya. Buat Anda yang mencari bohlam tanpa kipas, saya rekomendasi tipe ini. Kenapa? Karena ini heatsinknya gede tanpa kipas dan dia menggunakan single cooper ya, single cooper ya, dan bahan ininya full pejal aluminium, jadi bodinya benar-benar sebagai pendingin ya, terutama bagian heatsinknya besar sekali. Kenapa saya rekomendasi tipe ini ya? Anda bisa lihat ya, dia ada single heat pipe. Kita akan buka bagian heatsinknya dan desainnya benar-benar bagus ya. Jadi dia ada single heat pipe, sudah kita kasih thermal pass. Jadi ini kita akan coba ya untuk break in, untuk mencoba, dan akan kita pasarkan ya habis lebaran ya. Tuh ada single heat pipe ya, single heat pipe ya. Single heat pipe ini nancep di pendingin heatsink dan sudah di thermal pass ya. Makanya saya rekomendasi tipe ini. Wattnya sih lumayan stabil ya, real 30 watt. Karena kebanyakan bohlam-bohlam yang tanpa menggunakan kipas itu wattnya kecil, tapi ini wattnya lumayan ya. Kita akan kencengin dulu. Jadi barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya, akan kita setting. Tapi kita saat ini akan membuktikan bahwa wattnya berapa, luxnya berapa ya. Jadi kita mau menjual ini habis lebaran. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu ya. Kita akan bongkar dulu dalemannya. Kita akan kasih lihat Anda bahwa ini bohlam high quality dengan single heat pipe, fanless design ya. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu, bro. Ya. Di sini tertulis merek Juragan Lampu. Ya, terbaca Juragan Lampu ya. Ya, dengan single heat pipe. Sebelah kanan ada satu batang heat pipe ya. Dia bukan double tapi single. Sebenarnya dia mau bikin double bisa ini. Ya, double heat pipe dari teknologi DHP bisa ini. Ya, tapi dia bikin single mungkin karena ongkos biaya bikinnya ini lumayan ya, lumayan. Ya, single sebelah kanan. Dia taruh di atas. Sebenarnya kalau dia bikin double heat pipe ini bisa, tapi ya mahal mungkin ya. Udah fanless tanpa kipas. Ya. Oke. Adjustable. Tapi adjustable-nya sistem klik ya. Kenapa saya bilang ini bagus di soal pendinginan? Karena banyak LED yang tipe-tipe chip begini pendinginannya ada kipas juga percuma ya, tidak ada guna. Karena kipasnya tidak meniup ya. LED ini kalau mau dipasang kan ininya dulu, pasangin klip baru pasang karet ya. Banyak LED yang tipe-tipe begini ya, heat pipe, dual heat pipe, single heat pipe dengan kipas, tapi kipasnya percuma, tidak bekerja dengan baik karena tertutup oleh karet. Nah, ini sekalian LED yang tanpa kipas ya. Jadi Anda tidak perlu takut dia ngedrop, tidak perlu takut dia pendinginannya terlalu buruk ya. Karena tuh, ini dipasang di kipas, dipasang di mobil karet, heatsinknya di belakang besar sekali ya. Ini besar sekali loh diameternya dibandingkan dengan yang ada fan ya. Nah, kita akan coba ya wattnya berapa, real wattnya berapa. Bohlam ini sekitar 30 watt ya, terbaca di wattmeter saya 28 lah kira-kira ya.
sekitar 30 watt ya. Dan kita akan mencoba nanti kita diamkan ya apakah dia ngedrop atau tidak ya. 4000 luxnya tuh di watt di lux meter saya ya, 3900 sekian ya. Tuh 3900 sekian, 391 terbacanya, tapi di bawah ada skala kali 10. Ini hitam, bukannya saya yang mau hitamin, LCD-nya bocor dari sananya ya. Sekitar 3900 tuh, masih kelihatan kan? 390 di bawah ada kali 10 nih. Ya. Kali 10 nih di sini ini. Ya. Ini LCD-nya hitam, bukan saya nempel stiker, bukan bro. Ini LCD-nya bocor ya, 390-an tuh ya. 390 ya, 380 sekarang karena tadi geser ya. Pokoknya intinya 390 lah ya. $380 lah tuh sekarang ya saat ini. Ya, 390-an lah. Nggak sampai 4000 ya luxnya. Tapi lumayan loh, 30 watt ya. 30 watt. Dan stabil, saya sudah nyoba ya. LED ini stabil bro, jadi Anda tidak perlu takut ngedrop. Jadi udah kalau 3900 lux ya 3900 lux. Wattnya memang 30 watt ya, besar nih wattnya. Luxnya juga gede nih, di atas Cree ya. Dan fanless lagi, fanless design ya. Jadi tidak ada kipas angin ya, tidak perlu takut kipas anginnya rusak, LED-nya jebol ya, karena memang tidak ada pendingin. Dan ini panas bro, panas bro ya. Dan ini panas ya, ini panas ya. Sekalian kita akan review apakah dia ngedrop atau tidak ya. Pokoknya intinya bolam ini stabil ya, sekitar 28 lah wattnya ya. Tapi sih mestinya speknya 30 ya. Ngedrop boleh 10% maksimum ya, 3 watt lah. Ya, jadi kita akan memperkenalkan sehabis lebaran ini kita akan coba jual ya, soft launching bohlam fanless ya. Bohlam fanless design, luxnya lumayan terang ya. Saya berharap dari bohlam ini adalah awet. Buat Anda yang males memaintain ya, membersihkan kipas ya, Anda cocok lah tipe ini. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Ini levelnya 30 watt mencapai 3900 ya tadi ya. Ya, 3900, 3800, 3900 lux lah. Kedua adalah harus stabil bro. Bohlam itu harus stabil. Banyak bohlam yang awalnya doang wattnya gede. Contohnya DHP, contohnya F3 awalnya gede, tapi setelah nyala 5 menit dia ngedrop. Bohlam ini kita sedang menguji nih saat ini ya, nggak ngedrop. Saya kalau ngomong apa adanya, karena ini mereview adalah untuk kita menjual. Kalau saya mereview tidak jujur, malu ya. 28 watt maksimal 3 watt lah turun lah, 10% lah, 3 watt itu cengli ya. Namanya segala sesuatu pasti ada plus minus. Tapi kalau ngedropnya 10%, di atas 10%, 30%, 40% ya nggak bagus. Contohnya DHP, F3 50% loh hampir ya, 40% sekian, 40 watt jadi sekitar 20 sekian, 20 di bawah 25, itu kan ngedropnya parah gitu ya. Cari bohlam yang stabil. Ketiga, adjustable, ini penting, ini bisa di adjustable tapi sistem adjustable-nya klik. Keempat, serviceable. Jujur terus terang bohlam ini nggak bisa diservis, rusak buang, karena yang bisa diservis cuma chipnya Cree. Kelima, soal bayangan gelap. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya tuh di depan, bayangan gelapnya. Panas banget ya. Tuh bayangan gelapnya ya. Nggak terlalu gelap sih, cuma lebar ya bayangan gelapnya. Tidak storing, saya jamin juga ini tidak storing. Saya sudah coba ke radio mobil ya, ada radio kita coba nyalakan, nggak storing. Ketujuh, soal pendinginan. Nah, kalau pendinginan LED ini tanpa kipas, jadi Anda tidak perlu memaintain, tidak perlu menservis atau tidak perlu membersihkan kipasnya ya, lebih tahan air lah istilahnya seperti itu. Yang dengan ball bearing kipas lebih bagus, lebih tahan air. Cuman kalau tanpa kipas ya artinya benar-benar free maintenance. Anda tidak perlu ngecek kipasnya masih berfungsi atau tidak ya. Kalau LED dengan kipas pasti Anda harus cek kipasnya kotor atau tidak ya, Anda harus bersihkan.
karena nyawanya LED tersebut di kipas. Kipas mati, LED mati pasti, ya. Nah, tipe yang tanpa kipas ada yang sistemnya Cooper belt, ya. Nah, Cooper belt itu kebanyakan ya wattnya kecil. Wattnya kecil, jujur terus terang, wattnya kecil. Ya, justru sampai saat ini kita mencari bohlam yang tanpa kipas tapi wattnya gede dan stabil. Nah, inilah yang kita tawarkan, ya. LED yang tanpa kipas dengan Cooper belt saya belum menemukan, justru kebanyakan tipenya kan Cree. Kalau nggak Cree CSP, Cree-nya XHP 70 atau XHP 50. Tapi itu sorotan atas bawah. Ini adalah tipe sorotan samping, 4 chip ya, bergantian, 30-an low beam, high beam ya, sama wattnya dan stabil. Ini dari tadi saya ngeliatin wattmeter nggak turun loh, nggak ngedrop, stabil ya wattnya. Nah, luxnya pun sama ya, stabil tuh. Ya. Jadi kita menjual LED itu bukannya berdasarkan asal jual, tapi kita harus memenuhi syarat yang kita sudah tentukan di awal ya. Kalau bohlam yang perfect ada 7 syaratnya sampai dia bisa diservis chipnya, yaitu tipe Cree. Tapi ini tidak bisa diservis, berarti 6 syarat terpenuhi ya. Seperti itu. Ya, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Ini fanless design, memang panas sekali bro. Ini panas nih. Nanti di kedepannya kita akan uji menggunakan thermal imaging cam. Sebentar, saya ambil aja deh sekarang. Jadi kita bisa uji panasnya dia berapa sih. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah menguji ya menggunakan thermal imaging cam. Ada telepon. Oke, kita lanjut ya videonya. Saya baru selesai masang Toyota Yaris ya. Kita akan coba nyalakan deh ulang ya, karena ini udah dingin banget tuh. Udah saya bisa pegang ya. Jadi udah dingin. Udah dari tadi 28 ya wattnya. Udah dingin dari tadi. Kita akan coba cek panasnya ya nanti menggunakan thermal cam. Berapa sih dia panasnya ya, awal nyalanya berapa. Karena kalau kemarin saya sudah pernah tes ya, DHP tembus 100 berapa tuh, 110 kalau nggak salah ya, terlalu panas ya. 110 di suhu ruangan 30 derajat loh. Kalau di ruangan mesin 70 derajat lebih parah lagi ya panasnya. Ya, kita akan buka aja deh karetnya ya, jadi supaya kelihatan alur buang panasnya berfungsi nggak heat pipe-nya ini loh ya, supaya kita tahu kualitas pendinginan dari LED ini bagus atau tidak. Sekarang 70 derajat nih, 1 jengkal jaraknya ya, 70 derajat. Wish. 70 derajat. Tujuh puluh tiga, 74. Oh gini deh, lebih baik kita buka ya heat pipe-nya dia berfungsi atau tidak, kan bisa ketahuan tuh bener nggak mengalirkan panas. Di sini karena kan ada heat pipe nih, 70 derajat ya, panas banget loh. Kita buka nih bautnya. Nah, kita sudah buka ya. Heat pipe sebelah kiri. Bener nggak tuh heat pipe-nya? Mengalir panasnya di heat pipe, tapi nggak juga ya. Dilihat begini sih
75, 76. Sembilan 90 derajat ya. Ini udah berapa menit nyala nih? Maksimum 90 derajat ya. Kemarin sih saya nyoba DHP ya. DHP lebih panasnya lebih ekstrim loh. Naiknya lebih cepet. Dia ada kipas loh. Ini tidak ada kipas tapi naiknya nggak begitu cepet. Saat ini 98 maksimumnya. Sembilan 95 lah kira-kira. Mestinya 1 jengkal jaraknya ya. Di heatsink belakang cuma 65 derajat. Ya, heatsink ini 60 derajat doang belakang, tapi kalau di bagian LED atasnya 90 lebih ya, 95. Jadi di pantatnya memang lebih panas, nggak begitu panas ya, cuma 60. Tapi sayang ya di heat pipe ini tidak terbukti ya dia menjalar panasnya di heat pipe itu. Jadi nggak tahu ya heat pipe-nya benar-benar berfungsi nggak. Kalau 1 jengkal sih pengukurannya kira-kira sekarang saat ini 100 derajat nih. 96, 97. Ya, jadi nggak tembus seperti kemarin DHP. DHP tinggi sekali. Karena DHP itu kipasnya itu ketutup ya. Kipasnya ketutup itu dalam arti tadi kalau pakai karet ya, pakai karet ininya dulu nih dipasang ya. Jadi karena dia tidak ada pendinginan, dia ada kipas, karena mentok anginnya nggak bisa tembus, jadi di belakang kipasnya sendiri udah 100 derajat. Jadi tinggi sekali ya suhunya. Nah, sedangkan kalau di sini memang ini dia nggak pakai kipas ya, di sini 65-70 derajat nih di heatsink belakang ya. Di depannya ini sekitar 100 ya, nggak nyampe 97 derajat ya. Ini panas loh, 60-70 derajat panas banget kena tangan ya. Jadi ini single heat pipe, sebelah kiri itu ada heat pipe, bukan double heat pipe ya. Fanless ya, kita mau mempromosikan ini, keunggulannya adalah dia
fanless tanpa kipas. Jadi kita berharap tanpa kipas itu jadi lifetime-nya bisa lebih panjang ya, karena LED begini mati itu gara-gara pendinginannya payah ya. LED ini jadi tanpa pendinginan, tanpa kipas, jadi saya berharap lebih awet ya, free maintenance, jadi Anda tidak perlu membersihkan kipasnya, tidak perlu ngecek kipasnya ya. Free maintenance, fanless tanpa kipas ya. Tipenya adalah H4 ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Kita akan mulai mempromosikan tipe LED ini. Silakan jika berminat ya. Fanless design, jadi tanpa kipas ya. Chip yang digunakan sama dengan DHP ya. Wattnya real 30 watt, stabil, tidak ngedrop ya. Heatsinknya tanpa kipas besar sekali ya, jadi bukan Cooper belt ya. Di sini bisa sampai 70 derajat, di depan 100 derajat ya. Kita cek menggunakan thermal imaging cam ya. Oke, terima kasih.